Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak kelas 5 dalam channel YouTube SDN 102 khususnya kelas 5. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita memulai pembelajaran kali ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini bermanfaat dan barokah sehingga kita dapat memahami pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Simaklah pembelajaran kali ini dengan baik dan benar. Siapkan buku catatan kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran kali ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya dan dengan lingkungan hidupnya. Kalian bisa memperhatikan lingkungan hewan-hewan di bawah kalian yang kalian lihat itu di bawah bacaan ini. Sedangkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Itulah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ibu ulangi lagi, disebut dengan ekosistem. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem yang pertama yaitu ekosistem air. Yang kedua adalah ekosistem darat. Ekosistem air dan ekosistem darat ini memiliki bagian-bagian tersendiri. Apa sajakah itu? Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar. Yang kedua, ekosistem laut. Sedangkan ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem tundra. Kalian bisa melihat contoh jenis-jenis ekosistem di bawah ini. Gambar ini merupakan contoh ekosistem air tawar. Yang kedua merupakan contoh ekosistem hutan hujan. Yang ketiga, ekosistem padang rumput, ada ekosistem gurun, dan ada ekosistem tundra. Kalian dapat memahaminya kembali di dalam buku siswa yang telah Ibu pinjamkan atau berikan, atau kalian bisa mengetahui contoh jenis-jenis ini di Google yang ada di HP Android kalian. Setelah kalian mengetahui tentang jenis-jenis ekosistem, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen-komponen ekosistem. Perlu kalian ketahui, komponen ekosistem ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah komponen ekosistem biotik. Komponen ekosistem biotik ini merupakan komponen dari makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua adalah komponen ekosistem abiotik. Komponen ini terdiri dari benda tak hidup. Contohnya yaitu ada tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Jadi, dalam ekosistem tersebut pasti ada komponen-komponen dari ekosistem, baik dari biotik maupun dari abiotik.
Setelah kalian mengetahui tentang penjelasan ekosistem, jenis-jenisnya, serta komponen-komponennya, marilah kita membaca bacaan teks di bawah ini. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Kalian dapat memahaminya dan membacanya sendiri. Kemudian kalian pahami apa arti atau maksud dari bacaan tersebut. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca sampai selesai. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, teks ini merupakan teks apakah ya? Benar sekali. Contoh teks ini adalah teks non-fiksi. Jadi ini merupakan contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi teks ini berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak tipu-tipu atau tidak ada kebohongan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, ataupun majalah. Banyak sekali contoh-contoh teks non-fiksi yang dapat kita ketahui, yang dapat kita contohkan, atau yang dapat kita baca. Kita bisa mencarinya di artikel surat kabar, di internet, maupun di majalah. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, pasti kita dapat menyimpulkan bahwa hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Adapun jenis makanan hewan terdiri dari dua bagian. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan hewan lain. Tentunya kita sudah melihatnya atau mendapatkan contoh hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis makanan hewan yang memakan tumbuhan, yang dimakan itu bagian tumbuhan yang dimakan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Sedangkan jenis makanan hewan yang memakan hewan lain, yaitu hewan kecil, akan menjadi mangsa atau makanan bagi hewan yang berukuran besar. Contoh hewan kecil yang menjadi mangsa yaitu nyamuk dimakan oleh cicak, tikus dimakan oleh ular, dan hewan-hewan kecil lainnya bisa dimakan oleh hewan-hewan besar yang ada di sekitarnya. Setelah kalian memahami tentang jenis makanan hewan, di sini ada pengelompokannya. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Tidak semua hewan itu sama. Tidak semua hewan itu memakan rumput, tidak semua hewan itu memakan tikus, tapi ada pengelompokan hewan-hewan lainnya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 pengelompokan hewan itu. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora ini dinamakan hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Sedangkan yang ketiga yaitu omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Jadi di sini pengelompokannya dibagi 3. Ibu ulangi lagi, herbivora itu memakan tumbuhan, karnivora memakan daging atau hewan lainnya, sedangkan omnivora memakan kedua-duanya. Ibu akan membahas yang pertama adalah hewan atau pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan.
Jadi setiap susunan giginya antara herbivora, karnivora maupun omnivora memiliki susunan gigi yang berbeda-beda. Pada hewan herbivora, susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi geraham yang lebar dan kuat. Jadi pada herbivora ini tidak memiliki gigi taring. Karena herbivora ini hewannya memakan tumbuhan. Gigi seri pada herbivora berguna untuk memotong makanan. Sedangkan gigi gerahamnya berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Jadi setiap gigi pada hewan itu tidak sama dan memiliki fungsi masing-masing. Contoh hewan pemakan tumbuhan yaitu sapi, kelinci, kerbau, jerapah, gajah, rusa, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Adapun susunan giginya yaitu terdiri atas gigi seri, gigi taring yang kuat dan tajam. Jadi pada hewan pemakan daging ini tidak memiliki gigi geraham. Yang ada hanyalah gigi seri dan gigi taring yang kuat dan tajam. Kalian bisa melihat gambarnya, contoh gambar hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Adapun gigi taringnya berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Karena pada karnivora ini pemakan daging atau memakan hewan yang lain. Sedangkan gigi serinya berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewan pemakan daging yaitu banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, akan tetapi hanya beberapa saja yang ibu ingin tampilkan. Yang pertama adalah harimau, singa, anjing, buaya, ular, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Adapun susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Karena omnivora ini merupakan hewan pemakan kedua-duanya, jadi dia memiliki susunan gigi yang lengkap. Ada gigi seri, ada gigi geraham, dan ada gigi taring. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain atau daging. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Itulah yang harus kalian pahami, contoh-contoh hewan, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Contoh hewan omnivora, ibu lupa di sini contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, musang, bebek, orangutan, gorila, monyet, dan lain-lain. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan ibu di dalam video pembelajaran ini, sehingga kalian bisa benar-benar paham dan mengikuti pembelajaran yang sudah ibu tampilkan. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.